Selamat sore Bapak Ibu peserta YATI yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah saya menyampaikan pengasungumat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu peserta YATI yang saya hormati, kalau kita mencermati kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 2013, sebenarnya kurikulum sekolah penggerak itu adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013. Artinya hal-hal yang positif masih digunakan di dalam kurikulum 2000 di kurikulum sekolah penggerak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tolong dipahami ya, termasuk nanti struktur dan isi daripada kurikulum itu ada kemiripan, baik itu kurikulum sekolah penggerak maupun kurikulum 2013. Bapak Ibu, terkait dengan tugas saya pada sore hari ini adalah untuk menyampaikan alur tujuan pembelajaran. Adapun agenda sesi yang kita ingin capai yaitu adalah yang pertama, konsep alur tujuan pembelajaran, yang kedua adalah konsep tujuan pembelajaran, yang ketiga bagaimana kita menyusun prinsip alur dari pembelajaran itu sendiri, dan yang keempat adalah bagaimana kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Secara umum ada dua langkah dasar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran di beberapa pathway menuju capaian pembelajaran disediakan oleh pemerintah untuk digunakan di sekolah. Ini sudah jelas Bapak Ibu, apalagi kita sebagai pelaksana program sekolah penggerak tentu harus mendapat banyak masukan termasuk dari pemerintah. Kemudian alur pembelajaran adalah ya, definisi dari alur pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir pada suatu fase. Alur ini disusun secara linear, maksudnya berkaitan yang pertama dengan berikutnya, itu linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang kedua Bapak Ibu adalah pengembangan modul ajar. Nah, pengembangan modul ajar ini kita berangkat dari penyusunan RPP Bapak Ibu. Namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, kemudian lembar aktivitas siswa yang sering disebut dengan LKS, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa pada satu proses pembelajaran. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah perangkat yang diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode yang terdiferensiasi. Nah, dari pemaparan tadi Bapak Ibu, bahwa capaian pembelajaran, ya, konsep alur daripada tujuan pembelajaran, itu ada yang disebut dengan capaian pembelajaran yang didefinisikan adalah sebagai berikut. Kompetensi yang diharapkan yang dapat dicapai oleh siswa di akhir fase adalah capaian pembelajaran yang terdiri dari 6 fase, yaitu dari A sampai dengan fase F. Atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Bapak Ibu yaitu dari SD, kemudian jenjang SMP dan SMA. Itu menyangkut capaian pembelajaran. Kemudian fase tersebut adalah fase A,
kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian fase B, kelas 3 sampai kelas 4. Fase berikut adalah kelas 5 sampai 6. Fase D adalah meliputi kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dan fase E adalah kelas 10. Dan fase F kelas 11 dan 12. Berikut Bapak Ibu alur pembelajaran. Alur pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh menurut pembelajaran yang sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear. Sekali lagi Bapak Ibu, linear maksudnya tadi adalah sangat berkaitan dengan terdahulu. Sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran itu sendiri. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta YAT, berikut akan saya jelaskan konsep alur dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Alur tujuan pembelajaran meliputi kompetensi, kemudian konten, kemudian variasi. Kalau di kompetensi Bapak Ibu sudah barang paham Bapak Ibu semua, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Sedangkan konten atau isi adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran yang dilakukan di kelas oleh Bapak Ibu guru. Kemudian variasi berkaitan erat dengan keterampilan berpikir yang dikuasai oleh siswa di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah alur dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu, yaitu mulai dari fase A, dimulai di kelas 1, Kemudian berikut tujuan pembelajaran 1.1, kemudian tujuan pembelajaran 1.2, tujuan pembelajaran 1.3, tujuan pembelajaran 1.4. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran 2.1, tujuan pembelajaran 2.2, tujuan pembelajaran 2.3, dan sampai pada fase akhir Bapak Ibu, yaitu di fase A berakhir di kelas 2. Ini dia akan menjadi capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Bapak Ibu peserta YATI yang saya hormati, berikut akan saya jelaskan contoh alur tujuan pembelajaran. Nah, ini saya mengambil contoh bahasa Indonesia ya di fase E kelas 10. Itu berarti sama dengan kelas 1 SMA. Bapak Ibu, di sini ada 4 poin yang sangat penting ya. Yang pertama, Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Pelajaran memahami ide-ide pokok dan ide perinci, serta mengenali arus informasi dan paparan lisan, menjelaskan kembali, menganalisisnya, serta menyampaikan pendapatnya menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelajar juga membaca dengan fasih dan memahami kata-kata baru dalam konteks yang spesifik serta mengenali akurasi informasi dalam bacaan. Pelajar menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan akurasi informasi. Dalam bacaan, pelajar menuliskan tanggapan terhadap bacaan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari bacaan ini. Pelajar menulis riset sederhana terkait topik yang dikenali menggunakan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan dan metodologi yang sederhana. Bapak Ibu, pada fase ini atau pada capaian pembelajaran ini, anak lebih banyak kita mengarahkan pada literasi, ya.
Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah tujuan pembelajaran 10.1 ya, seperti yang sampaikan tadi bahwa ini adalah anak kelas 10 SMA. Pelajar menemukan ide dan ide perinci serta menjelaskan kembali isi atau informasi dengan kata-kata sendiri. Setelah menyimak diskusi dan paparan lisan orang lain terkait dengan topik yang dikenali. Nah, jadi dia sudah barang pasti Bapak Ibu, pertama siswa itu harus memahami ide pokok dan ide perinci yang dia dapatkan sesuai dengan informasi atau isi yang dia dapatkan. Kemudian tujuan pembelajaran 10.2 Bapak Ibu, pelajar mengidentifikasi dan menjelaskan arti kata-kata jarang muncul atau low frequency word dan kata-kata baru dalam bacaan serta menggunakan kata-kata tersebut dalam konteks yang spesifik yang dikenali. Jadi setelah kata-kata ini dipahami oleh anak ya Bapak Ibu, terutama kata-kata yang jarang ditemui, itu harus dia bisa menggunakan yang tepat di mana secara spesifik. Kemudian tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu yang 10.3, pelajar menerapkan norma kesopanan, sikap, dan menggunakan kata-kata diksi sesuai konteks budaya dan konteks bahasa lisan, serta menghargai penjelasan lawan bicara pada saat berdialog atau berdiskusi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, tentu Bapak Ibu pada kondisi ini ya, pada dialog ya, jadi ini kan terbentuknya dialog yang berbicara dengan mendengarkan harus saling rekreatif, kita harus aktif gitu, dalam komunikasi yang baik. Yang berikut itu yang bisa sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang terdiri dari Bapak Ibu komite pembelajar dan kemudian Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan secara singkat ya. Mungkin dari pemaparan tadi dia yakin dan kurang sempurna ya. Dia mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian peserta ya. Semoga menjadi sempurna apa yang saya sampaikan, terutama materi yang ada di yang tadi saya sampaikan. Materi yang ada di materi yang terkait dengan alur tujuan pembelajaran tadi. Nah, oleh karena itu ya, sebelum Bapak Ibu saya akhir bersama ya, saya mohon pendapatnya. Ada punya pendapat Bapak Ibu memberikan pendapat terkait ini? Nah, kalau tidak ada, saya akan membuka sesi pertanyaan. Setiap sesi akan diberikan kesempatan bertanya untuk 3 orang peserta. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, maka pembahasan materi tentang alur tujuan pembelajaran ini saya akhiri ya. Dan sebelum saya akhiri, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, adapun nanti tugas yang Bapak Ibu lakukan ya, akan kita diskusikan pertemuan kali berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu peserta membuat alur tujuan pembelajaran sesuai dengan model sekolah penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu peserta sekalian. Kurang lebihnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan materi ini ya, pembahasan materi tentang alur tujuan pembelajaran saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.